Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusul Iyani dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan membahas materi ekonomi tentang kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu, yaitu untuk mencapai tujuan memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi. 2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa. 3. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru. 4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif. 5. Membebaskan negara-negara dari keterbelakangan ekonomi dan memajukan perdagangan. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. 1. Dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. 2. Meningkatkan produktivitas dalam negeri. 3. Memperluas lapangan pekerjaan. 4. Meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. 5. Memperkuat rasa persahabatan. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. 1. Kerjasama ekonomi bilateral. 2. Kerjasama ekonomi regional. 3. Kerjasama ekonomi subregional. 4. Kerjasama ekonomi antarregional. 5. Kerjasama ekonomi multilateral. Lembaga-lembaga ekonomi internasional meliputi IMF, APEC, OPEC, UNESCO, ILO, dan masih banyak lainnya. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi jasa yang dilakukan melewati batas suatu negara. Manfaat perdagangan internasional. 1. Memperoleh sejumlah barang yang dibutuhkan. 2. Mendapatkan harga yang lebih murah daripada memproduksi sendiri. 3. Melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. 4. Menambah devisa negara. 5. Melakukan alih teknologi dari negara lain. 6. Mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. 7. Meningkatkan pendapatan nasional. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam. 2. Perbedaan faktor produksi. 3. Kondisi ekonomi yang berbeda. 4. Tidak semua negara dapat memproduksi suatu barang. 5. Adanya motif keuntungan dalam perdagangan. 6. Adanya persaingan antar pengusaha atau negara. Faktor penghambat perdagangan internasional. 1. Perbedaan mata uang. 2. Kualitas sumber daya alam. 3. Pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar. 4. Adanya kebijakan impor dari suatu negara. 5. Terjadinya perang. Dan 6. Adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. 1. Tarif dan bea masuk. 2. Pelarangan impor. 3. Kuota. 4. Subsidi. 5. Dumping. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. 1. Diskriminasi harga. 2. Larangan ekspor. 3. Pemberian premi. 4. Politik dagang bebas. 5. Politik autar. Cara pembayaran internasional. 1. Pembayaran dengan surat wesel dagang. 2. Kompensasi pribadi. 3. Pembayaran tunai. 4. Pembayaran dengan letter of credit. 5. Pembayaran kemudian atau rekening terbuka. 6. Pembayaran dengan konsinyasi. Alat pembayaran internasional. 1. Devisa umum. Devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari hasil barang impor dan penjualan jasa dan transfer. 2. Devisa kredit. Devisa yang diperoleh dari kredit atau pinjaman luar negeri. Tujuan penggunaan devisa. 1. Membayar impor barang dan jasa. 2. Pembiayaan kedutaan-kedutaan. 3. Pembiayaan perjalanan dinas dan kunjungan pejabat ke luar negeri. 4. Pengiriman kontinen atau kebudayaan. 5. Membayar pokok hutang. 6. Membantu negara lain yang kekurangan dana. Neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis yang mengikhtiarkan seluruh transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara
dengan penduduk negara lain selama masa tertentu atau 1 tahun. Mekanisme neraca pembayaran. Terdapat 3 mekanisme, yaitu penyesuaian melalui perubahan harga-harga atau mekanisme harga. 2. Penyesuaian melalui perubahan pendapatan nasional atau mekanisme pendapatan nasional. 3. Penyesuaian melalui perubahan stok uang atau mekanisme moneter. Sekian video penjelasan dari materi perdagangan ekonomi internasional dan perdagangan internasional. Bila adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.